Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai biografi dan ajaran tasawuf dari Rabi'ah al-Adawiyah dan biografi dari Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita masuk kepada biografi dan ajaran tasawufnya, ada baiknya jika kita mengenal apa sih itu ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf adalah juga bisa disebut sebagai ilmu sufisme, yang mana ilmu yang mengajarkan tentang untuk dapat menjernihkan jiwa dan juga hati, dan juga untuk dapat menjaga lahir dan batin dari kehidupan dunia dan akhirat. Nah, masuk kita kepada biografi dari Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah atau juga dapat dikenal dengan nama lengkapnya Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisyah. Ia merupakan tokoh sufi yang terkenal pada masa itu dan ia juga merupakan seorang wanita. Rabi'ah diberi nama tersebut karena ia merupakan putri keempat dari ketiga saudari lainnya. Ia lahir pada sekitaran tahun 95 sampai 99 Hijriah atau juga sekitaran antara tahun 713 sampai dengan 717 Miladiniah. Ia lahir di Basrah. Nah, pada saat Rabi'ah al-Adawiyah ini dilahirkan, pada saat itu pula keluarganya tertimpa suatu musibah, yang mana musibah kemiskinan. Rabi'ah ini pada saat itu keluarganya sangat miskin dan juga tidak ada satupun makanan maupun minuman yang dapat dikonsumsi oleh keluarganya, dan juga pada saat itu tidak ada satupun penerangan yang dapat menerangi segala isi ruang dari rumahnya, baik itu lampu maupun bahan-bahan untuk penerangan. Nah, cerita tersebut ataupun kisah tersebut dituliskan oleh seorang penyair mistik terkenal dari Persia yang bernama Fariduddin Attar. Nah, pada kisah lainnya, pada suatu hari saat Rabi'ah al-Adawiyah ini menjelang dewasa, pada saat siang hari dianya keluar rumah, yang mana saat keluar rumah itu ia diculik oleh seseorang dan juga dijual oleh seseorang. Pada saat itu dia diberlakukan sangat kasar dan juga bengis oleh tuannya. Pada siang hari ia harus melayani tuannya, dan pada malam hari ia selalu beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu hari, tepatnya pada waktu malam hari, ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini sedang berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuannya sedang terjaga di dalam tidurnya. Lalu tidak sengaja tuannya melihat dan juga mendengar Rabi'ah al-Adawiyah sedang berdoa. Dan pada saat itu tuannya ini melihat sesosok cahaya putih di atas kepala Rabi'ah al-Adawiyah ketika ia sedang berdoa. Pada doanya itu Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan bahwasanya Ya Allah, Engkau bawa hasrat hatiku hanya untuk mematuhi perintahmu. Jika aku dapat merubah nasibku ini, niscaya aku tidak akan istirahat dari menyembah kepadamu walau sedetik pun. Nah, ketika tuannya tersebut melihat Rabi'ah al-Adawiyah, tuannya itu lalu bersikap sangat dingin dan juga merasa ketakutan saat tuannya melihat ada sesosok cahaya putih di atas kepalanya pada saat itu. Nah, jadi pada suatu pagi hari yang sangat-sangat pagi, tuannya ini memanggil Rabi'ah al-Adawiyah ke hadapannya, dan pada saat itu pula tuannya berubah sikap menjadi sangat lemah lembut dan juga sangat baik kepada Rabi'ah al-Adawiyah ini. Nah, mengapa tuannya bersikap seperti itu? Karena yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya karena tuannya melihat sesosok cahaya putih dan juga segala cahaya menerangi ruangan seisi rumah dari tuannya tersebut. Nah, ketika Rabi'ah al-Adawiyah ini dibebaskan, ia memilih untuk
pergi ke padang pasir dan memilih untuk menjadi seorang sufi yang hidup sendiri pada masa itu. Dan ketika pada masa itu ada sebuah cerita bahwasanya pada saat itu seseorang itu menyebutkan bagaimana sangat pedihnya siksaan api neraka. Dan ketika Rabi'ah al-Adawiyah mendengar ucapan itu, tiba-tiba ia pingsan. Namun pingsan dalam bentuk istighfar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia sadar, ia meminta ampun kepada Allah dan ia mengatakan bahwasanya saya mesti meminta ampun lagi dengan cara meminta ampun yang pertama. Nah, selanjutnya Rabi'ah al-Adawiyah ini kan merupakan sosok sufi yang terkenal pada masa itu, maka sudah tentu dia memiliki seorang murid yang ingin belajar kepadanya, yaitu muridnya itu diantaranya yang pertama ada Malik bin Dinar, Rabah al-Qais, Sufyan, dan juga Syekh al-Balkhi. Selanjutnya, ajaran tasawuf yang dibawakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Ajaran tasawuf yang dibawakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah ini dikenal dengan istilah al-mahabbah, yang mana paham ini merupakan kelanjutan dari tingkat kezuhudan yang dikembangkan oleh Hasan al-Basri, yaitu takut dan pengharapan dinaikkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah sebagai zuhud karena cinta. Karena cinta itu merupakan cinta yang suci dan murni, lebih tinggi daripada takut dan juga penghargaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, munculnya tasawuf mahabbah ini oleh Rabi'ah, yaitu suatu ketika ia ditanya mengenai sesuatu hal oleh seseorang, yaitu pertanyaannya ketika ia ditanya, apakah engkau cinta kepada Tuhanmu yang Maha Kuasa? Ia menjawab, ya. Dan apakah engkau membenci syaitan? Ia menjawab, tidak. Karena cinta kepada Tuhan tidak meninggalkan ruang kosong dalam dirinya untuk rasa benci terhadap syaitan. Nah, selanjutnya paham mahabbah ini memiliki dasar dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54. Nah, jadi selama Rabi'ah al-Adawiyah ini menjadi seorang sufi yang pada saat itu sangat terkenal, ia juga dikenal terhadap kezuhutannya atas kecintaannya kepada Allah, yang mana pada saat itu ia tidak ingin ia tidak pernah menikah sama sekali, yang mana alasannya bukan karena kezuhudannya atas kecintaan ia kepada Allah, melainkan ia takut bahwasanya kecintaannya kepada manusia akan melebihi kecintaannya kepada Allah. Karena itu ia memilih untuk hidup sendiri, walaupun pada saat itu banyaknya para lelaki yang datang kepadanya untuk menikahinya dan meminangnya. Semasa ia menjadi seorang tokoh sufi, ia memiliki suatu doa yang sangat terkenal pada masa itu maupun pada masa sekarang juga. Syairnya berbunyi seperti ini, Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkanlah kepada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabat-sahabatmu. Bagiku cukup engkau Tuhan. Bila sujudku karenamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Dan apabila sujudku kepadamu karena damba syurga, tutup untukku syurga itu. Namun bila sujudku hanya engkau semata, jangan palingkan wajahmu. Nah, seperti itulah bunyi syair ataupun doa yang terkenal oleh Rabi'ah dan juga sangat terkenal hingga pada masa sekarang ini. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh tasawuf Imam Al-Ghazali. Di sini saya hanya akan membahas mengenai biografi dari Imam Al-Ghazali ini. Imam Al-Ghazali diberi nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.
Ia lahir pada tahun 450 Hijriah yang bertepatan antara 159 Masehi yang bertepat di Ghazaleh, suatu kota kecil yang terletak di Tus, wilayah Khurasan. Nah, seperti Rabi'ah al-Adawiyah tadi, Imam Al-Ghazali juga memiliki sebuah kisah di dalam kehidupannya, yang mana kisahnya itu dimulai pada ketika ayahnya meninggal. Nah, ayahnya ini adalah seorang pemintal kain wol yang miskin dan juga taat. Dan juga ayahnya ini disenangi oleh para ulama dan aktif menghadiri majelis-majelis pengajian. Nah, ketika menjelang wafatnya, ayahnya ini menitipkan Al-Ghazali dan juga adiknya yang bernama Ahmad kepada seorang temannya yang juga merupakan seorang sufi. Ia menitipkan sedikit harta kepada seorang sufi itu, dan lalu dalam wasiatnya ia berkata, "Sesungguhnya saya menyesal tidak belajar khat atau tulis-menulis Arab, dan saya ingin memperbaiki apa yang telah saya alami pada kedua anak saya ini. Maka saya mohon kepada engkau untuk mengajarinya, dan harta saya ini saya tinggalkan boleh dihabiskan untuk keduanya." Nah, selanjutnya setelah ayahnya ini meninggal, tokoh sufi tersebut lalu menerima wasiat dan juga mengajari dan mendidik keduanya ilmu antara tahun 465 sampai 470 Masehi, hingga habislah harta peninggalan dari ayah Imam Al-Ghazali ini. Kemudian ketika hartanya itu habis, tokoh sufi ini meminta maaf kepada Al-Ghazali dan adiknya karena ia tidak dapat melanjutkan wasiat dari orang tuanya untuk mengajarinya dengan harta yang sudah habis tadi. Dan ia berkata, "Ketahuilah oleh kalian berdua, saya telah membelanjakan untuk kalian dari harta kalian. Saya ini seorang fakir dan miskin yang tidak memiliki harta. Saya menganjurkan kalian berdua untuk masuk ke madrasah seolah-olah sebagai penuntut ilmu, sehingga kalian akan memperoleh makanan yang dapat membantu kalian berdua." Lalu pada saat itu Imam Al-Ghazali dan adiknya pergi dan juga melakukan suatu perjalanan, yang mana ketika itu Imam Al-Ghazali berguru sekaligus menyambung hidupnya ke Naisaburi dan Khurasan, yang pada waktu itu kedua kota tersebut dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam. Di kota Naisiburi inilah Imam Al-Ghazali berguru di madrasah Nizamiyah kepada Imam Al-Haramain Abi Al-Ma'ali Al-Juwain, yang mana beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i, yang pada saat itu beliau menjadi guru besar dan ulama di madrasah tersebut. Dan juga Imam Al-Ghazali ini memperoleh ilmu-ilmu dari Al-Juwaini ini benar-benar dikuasai oleh Al-Ghazali. Termasuk perbedaan pendapat dari para ahli tersebut, ia pun mampu memberikan sanggahan-sanggahan kepada para penentangnya. Dan karena kemahirannya dalam masalah ini, Al-Juwaini menjuluki Imam Al-Ghazali dengan sebutan Bahar Murik, yang mana dengan arti lautan yang menghanyutkan. Jadi Imam Al-Ghazali ini mulai belajar pada masa kecilnya. Beliau mempelajari banyak ilmu, yaitu ilmu fikih dan ilmu dasar kepada Ar-Razakani di kota Tus, kemudian kepada Abu Nasr Al-Ismaili di Jurjan, dan pada saat itu beliau menyusun buku yang dikenal dengan At-Taliqat, dan kemudian beliau pulang ke Tus dan belajar kepada sufi yang bernama Yusuf An-Nasaj. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dalam penyampaian saya dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.